yang ke-6 disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Beliau berkata bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu adalah orang kaya yang bersyukur. Sebelum kita lanjutkan, definisi kaya itu kalau kita pahami itu banyak harta. Kalau secara manusiawi pasti kita menghitungnya secara materi ya. Dan pada masa Rasul itu benar-benar sahabat yang ada memang secara materi kaya betul. Kalau dari riwayat disebutkan ini, kita coba kalkulasi ya, kekayaan. Layak nggak sih sebenarnya Abdurrahman bin Auf itu disebut sebagai sahabat paling kaya? Karena kita dalam banyak sirah, dalam banyak sahabat kita sering menemukan selalu ungkapan sedekah sahabat ini sekian banyak, sedekah sahabat ini sekian banyak. Sebagaimana Abu Bakar bersedekah, sebagaimana Utsman bin Affan yang bersedekah 1000 ekor kuda dengan lengkap dengan alat perangnya dan juga bekal untuk perang Tabuk ya. Jadi banyak sekali nama-nama sahabat yang tersebut. Nah, ini kita coba kalkulasi bagaimana sebenarnya kekayaan Abdurrahman bin Auf sehingga layak kita sebut sebagai ini memang orang paling kaya. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf pernah satu ketika beliau hadir dalam majelis Rasulullah. Kita sering hadir dalam majelis banyak dan kita sering mendapatkan motivasi untuk bersedekah. Ini mungkin bisa kita tiru dari para sahabat. Sahabat dulu hadir dapat ilmu praktek. Hari ini kita dapat ilmu simpen. Nah ini ya agak berbeda sedikit begitu. Nah ini kita gimana caranya dapat ilmu praktek, Nah Abdurrahman bin Auf ketika Rasul menyebutkan tentang hadis bagaimana besarnya infak di jalan Allah, seketika itu beliau langsung ini baru dapat hadis ya, dapat pengajian biasa, pengajian Nabi menyuruh ayo berinfak gitu ya, dapat pengajian infaknya beliau setelah dapat hadis dari Nabi itu langsung 2000 dinar. 2000 dinar ini kurang lebih kalau rupiah hari ini itu 66,9 M. Bikin pengajian seruan untuk ngajak infak dan langsung 6,9. Kurang kan? Gak pernah nanya, gak pernah tertempel nama beliau di Madi, gak pernah masuk berita, gak pernah masuk liputan. Gak ada tuh woro-woro Abdurrahman bin Auf infak 6,9 M, gak ada. Hari ini ada yang seperti ini. Banyak, tapi banyak medianya. Kalaupun ada, pas nggak jadi bongkar balik. Ya. Terus beliau Abdurrahman bin Auf beliau menyantuni veteran perang Badar. Kan perang Badar itu ada 300 orang ya. Kaum muslimin kan 300. Yang tersisa pada saat itu tinggal 100. Dari 300 yang tersisa 100. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman. Apa yang beliau lakukan Pak? 100 orang ini mendapatkan bagian sebesar totalannya 40.000 dinar. Itu kurang lebihnya 139 M. Dibagi-bagikan kepada 100 orang. Berarti per orang kira-kira kalau dipukul rata berapa Pak? Ya kan 1
takut memang lebih. Ada apa hari ini yang veteran perang segitu dapatnya? Udah mati-matian tuh perjuangkan negara ini, Pak. Ya. Yang ada apa? Rumah kadang belum punya. Oh yang miris ya. Abdurrahman bin Auf punya harta bagi-bagi buat veteran perang. Termasuk Utsman, dapat. Sayyidina Utsman kan orang kaya raya juga, bukan orang kaya. Kata beliau apa? Harta ini dapat pasti aku ambil. Kenapa? Ini harta yang paling berkah yang saya punya. Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian nanti ketika beliau meninggalkan 1000 ekor unta, 100 kuda, 3000 kambing. Jangan tanya kandangnya sebesar apa nih. Kemudian 2,56 juta dinar. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih 8,9 T. Ini belum masuk ini Pak ya. Ini kalau 1000 bilanglah berapa harga kontrak sekarang. Kemudian beliau punya kapak dari emas. Ini saking kira-kira apa? Layak nggak kita bilang orang kaya? Kaya banget ya. Maka dalam semua sirah kita dapati ketika bicara tentang Abdurrahman bin Auf, selalu yang menjadi perhatiannya adalah orang kaya yang bersyukur. Kekayaan seperti ini Pak, beliau ketika hadir dalam suatu tempat, baju yang dipakainya tidak berbeda dengan baju yang dipakai oleh budak-budak. Kalau hari ini kita kira-kira yang punya kekayaan begini, kalau datang boleh nggak injak tanah loh? Boleh nggak itu dia lepas sepatunya? Nah, inilah yang begitu bersyukurnya Abdurrahman bin Auf dengan semua dunia yang beliau miliki, tapi hatinya sedikit pun tidak ada untuk dunia. Bilang infak ya. Kalau ibarat kita hari ini ada kenceran yang lewat ya, satunya udah masuk aja kan, enggak gini aja Pak, enggak perlu pameran, enggak butuh halo-halo, udah masuk aja. Nah inilah pelajaran penting buat kita ya. Kadang-kadang makanya di sirah ini kita banyak mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat mulia terdahulu dan ingin menghadirkan kepada kita bahwa manusia yang seperti itu ada, bukan hanya kisah-kisah semata. Hari ini kita kadang senang nonton superhero ya, tapi ada nggak superhero? Nggak ada. Yang ciptain itu ada nggak di negara mereka superhero? Nggak ada. Rambo itu ada kan karena kalah apa? Kalah perang kan? Telak kalahnya. Jadi biar nggak kalah banget gimana? Bikin film. Ya, pas siapa tokohnya? Rambo. Tapi sejarahnya kita lihat, coba baca. Perang Vietnam, bisa mereka. Nggak ada. Maka ketika kita lihat nonton film, oh itu superhero, berarti negara tersebut nggak punya superhero. Film itu film negaranya romantis, berarti negara tersebut orangnya tidak romantis. Boleh lihat. Maka yang ditampilkan di media itu, yang ditampilkan dalam propaganda mereka, kebalikan dari kenyataan yang ada. Di Indonesia paling banyak film hantu. Karena masyarakatnya senang kalau bicara itu.
cita-cita? Apa cita-cita? Jadi orang pintar. Bukan orang pintar, ya? Orang pintar. Ini beda-beda. Apa beda orang pintar sama orang pintar? Nah, baik, kembali bahwa disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya yang bersyukur. Maka kalau Allah sedang menitipkan banyak harta kepada kita, jangan merasa bahwa kita hebat. Kalau apa yang kita lakukan tidak sehebat Abdurrahman, masih kecil. Kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan Uwais Al-Qarni adalah orang miskin yang sabar. Tahu Uwais Al-Qarni, ya? Kisah Uwais Al-Qarni, penduduk bumi yang terkenal di langit. Orang Yaman, ya. Penduduk bumi yang terkenal di langit. Amalan beliau satu, apa itu? Memuliakan ibunya. Ibunya pengen, beliau itu hidup semasa Rasul, tapi nggak pernah ketemu Rasul. Pernah satu hari beliau datang ke Madinah ingin ketemu Rasul, cuma nggak ketemu. Beliau ingat pesan oleh ibunya, jangan lama-lama ya. Sekian hari nanti langsung balik. Sekian hari nunggu di Madinah. Pas waktu itu Rasul sedang perang, sedang pergi perang. Maka pas Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, Nabi nggak ada. Sekian hari sudah dilewati, ingat janjinya dengan ibunya, balik pulang. Kemudian dia punya keinginan ingin menggendong orang tuanya berangkat haji. Orang tuanya sudah sepuh. Apa yang beliau lakukan? Beli apa? Apa sapi atau apa? Sapi lah ya, beli sapi kecil dia belinya. Tiap pagi digendongin Pak naik gunung, makan di sana, terus sore kok pulang. Dia setiap hari, kan semakin hari sapi ini semakin besar. Ditanya kenapa, apa maksud kamu? Orang bingung, ini orang aneh. Apa yang dapat sapi digendong? Dia bilang apa? Saya sedang melatih tubuh saya, membiasakan dari menggendong dari dia sapi kecil sampai dia besar, supaya saya sanggup gendong ibu saya untuk berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Berangkat pada kaki. Maka nanti ketika pada masa Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sudah pernah mendapatkan info dari Rasul bahwasanya nanti akan ada penduduk Yaman yang akan datang ke sini. Kalau kamu temukan ciri-cirinya seperti ini, maka mintalah kepadanya untuk didoakan kebaikan untukmu. Maksudnya sekelas Abu Bakar, Nabi minta supaya berdoa, supaya minta didoain sama dia gitu. Karena berkahnya Uwais Al-Qarni dikatakan kepada orang tua. Maka pada masa Sayyidina Abu Bakar datang, tiap kali Sayyidina Abu Bakar mendapati kafilah dari Yaman, beliau selalu nyamperin gitu, nanya, ada yang tahu dengan Uwais enggak? Enggak ada. Terus nanya lagi. Sampai satu hari ada penduduk kafilah Yaman datang ditanya, ada Uwais. Kan mereka tahu ini khalifah nih. Ngapain nyari Uwais? Ngapain nyari Uwais? Kami aja nih ada perlu apa? Enggak, saya ingin Uwais. Kata mereka, Uwais ada Uwais ya budak kami. Dia tuh di sana tuh lagi jagain kuda-kuda kami, jagain onta-onta kami. Kan biasanya begitu ya. Di rombongan itu kan nanti ketika istirahat, majikan-majikannya di mana, nanti yang kuda-kudanya jagain hewan ternak. Ada Uwais di sana tuh. Nggak dikenal, maksudnya orang nggak jadi perhatian dengan Uwais Al-Qarni ini. Maka didapatilah ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni, disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Uwais, tolong doakan kami gitu ya. Uwais bingung. Lah, saudara ini khalifah, masa saya, maksudnya saya minta didoain. Kata Sayyidina Abu Bakar, ceritakanlah tentang hadis Nabi
yang terkait keutamaan dari Uwais Al-Qarni. Di antara pesan pentingnya adalah Uwais ini adalah penduduk langit, penduduk bumi yang terkenal di langit. Uwais Al-Qarni. Nah, dia adalah orang miskin yang sabar. Ini orang miskin tapi sabar. Kemudian ada lagi sahabat mulia Abu Zar dan Abu Ubaidah. Abu Zar kita kenal ya, dari Ifar, dari suku Ifar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka adalah ahli zuhud. Zuhud itu orang yang meninggalkan kehidupan dunia, gak butuh dengan dunia. Dunia ini dianggapnya mainan, senda gurau, nggak menarik buat dia, nggak menarik buat dia. Tapi kezuhudannya itu menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya banyak orang, kadang ada yang beliau dengan kezuhudan itu enggak menginginkan tiap kali diberikan sesuatu, enggak tertarik buatnya. Tapi beliau kehormatan beliau tetap terjaga. Maka inilah manaqib beliau yang ke-6, bagaimana Abdurrahman bin Auf disebutkan sebagai orang yang kaya yang bersyukur. Kemudian sebuah riwayat sebutnya dari Busrah binti Safwan, bahwasanya Nabi bertanya kepadanya, siapa yang melamar Ummu Kulsum binti Uqbah? Saat Nabi bertanya tentang anaknya Uqbah, maka dia menjawab fulan dan Abdurrahman bin Auf. Jadi yang melamar Ummu Kulsum ini ada beberapa orang. Kemudian Nabi bersabda, nikahkanlah dia dengan Abdurrahman bin Auf, karena dia termasuk kaum muslimin terpilih dan termasuk orang terbaik dari kaum muslimin yang seperti dia. Karena di sini ketika ada beberapa orang yang ingin melamar anak kita, boleh pilih, boleh pilih. Selama kita belum menerima lamaran salah satu di antara mereka. Tahu nih ada berapa yang datang, maka kita sebagai walinya boleh menimbang-nimbang dari beberapa orang yang datang itu, kita lihat latar belakang yang terbaik. Karena Rasul sendiri di sini menunjuk di antara para pelamar Ummu Kulsum itu, dan beliau memilihkan Abdurrahman bin Auf sebagai memintanya untuk dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian infak Abdurrahman bin Auf di jalan Allah. Nah ini tadi ya, ketika beliau mendapatkan hadis Nabi, hadir dalam halqahnya Nabi, dalam pengajiannya Nabi, langsung beliau menginfakkan apa yang dimilikinya. Karena baginya melihat dunia ini tidaklah lebih berat daripada sebelah sayap nyamuk, Pak. Yang kita punya ini, Pak, dunia yang kita kejar-kejar ini, itu beratnya di mata Allah dibandingkan dengan akhirat nanti yang ingin Allah berikan, itu tidak lebih berat daripada sebelah sayap nyamuk. Yang sebelah ini yang hari ini kita cari, kejar, perebutkan, sikut-sikutan, sebagainya korupsi. Ini setengah sebelahnya sayap nyamuk, Pak. Kira-kira, Pak, kalau kita dihadirkan hari ini sayap, jangankan sayap nyamuk, Pak, nyamuknya sekalian gitu, tertarik apa untuk mengejarnya? Pasti enggak ya. Makanya kalau udah lagi hati kita dibuat terlalu tenggelam dengan dunia, hadirkan yang saya kejar ini cuma sebelah sayap nyamuk. Ya, yang saya kejar ini enggaklah berarti banget buat kehidupan kita. Karena tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang dunia itu bagus, nggak ada satu. Bisa boleh lihat, Pak. Ayat Quran ketika bicara tentang dunia apa? Lahul. Terus laibun, main, senda gurau. Bicara tentang dunia, fitnah, darul bala, tempat banyak turunnya bala. Adapun akhirat itu adalah darul
jaza, tempat kita mendapatkan balasan. Namun jangan disalahartikan bahwa berarti nggak penting dalam hidup dunia. Nggak juga begitu maksudnya. Tetap dunia ini penting, karena inilah jalan awal kita menuju akhirat. Bekalnya di sini yang menentukan. Makanya dalam persiapannya itu kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang kita persiapkan nanti, yang kita bawa ke akhirat itu harus benar. Dan yang benar itu adalah persiapan bekal takwa kita. Kemudian Abdurrahman bin Auf bagi seluruh penduduk Madinah, beliau bagi sepertiga semua Madinah. Sepertiga dari penduduk Madinah ada yang diberi pinjaman, artinya dikasih modal gitu ya. Sepertiganya lagi dibayarkan hutangnya. Kemudian sepertiga lagi disambung silaturahim. Jadi seluruh penduduk Madinah itu mendapatkan bantuan dari Abdurrahman bin Auf. Nyambung silaturahim maksudnya butuh apa dikasih, punya kebutuhan apa diberikan oleh beliau. Satu orang Pak, satu orang Abdurrahman bin Auf. Seluruh penduduk Madinah dapat bagian dari kelebihan dunia yang beliau miliki. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga pernah dalam satu ketika hadir di majelis Nabi, dan Nabi bersabda, khairukum li ahli min ba'di. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluargaku sepeninggalku. Ini kan ada sebaik-baik orang, ya kata Nabi, sebaik-baik orang beriman adalah orang yang setelah aku meninggal nanti dia masih berbuat baik kepada keluargaku. Berarti keluarga beliau ya istri beliau, anak beliau, keturunan beliau. Kemudian lalu Abdurrahman bin Auf menjual kebunnya dengan harga 400.000. Lalu dia membagikannya kepada istri-istri Nabi. Ini terjadi setelah Nabi meninggal. Jadi beliau menginfakkan hartanya dengan cara apa? Kebun jual, kasih, bagi-bagi kepada istri-istri Nabi. Kemudian dari Ummu Salamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda kepada istri-istrinya, innal ladzi yahnu 'alaikunna ba'di lahu as-sadiqul bar. Allahumma asqi Abdurrahman bin Auf min salsabilil jannah. Sesungguhnya orang yang mengasihi kalian sepeninggalku adalah orang yang benar lagi baik. Nabi sudah memberikan isyarat, ketika nanti aku meninggal, nanti akan ada orang baik yang akan mencukupi kebutuhan kalian. Dialah Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, Nabi mendoakan untuk Abdurrahman bin Auf, ya Allah, berilah minum Abdurrahman bin Auf dari sungai Salsabil di surga. Ini doa Rasul kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian
Beliau juga orang yang begitu baik dengan keluarganya, bahwa Abdurrahman bin Auf setiap istrinya itu mendapatkan 100.000 dari warisannya. Cuma nggak disebutkan ini 100.000 dinar, tapi nggak mungkin 100.000 dirham, lebih ke dinar mungkin ya. Dan dinar lebih besar ya, dinar. Kemudian zuhudnya Abdurrahman dalam hal dunia, maka dikisahkan bahwasanya dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya bahwa makanan dihidangkan kepada Abdurrahman bin Auf pada saat itu dia sedang berpuasa. Maka dia berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur dan dia lebih baik daripada aku. Beliau ketika melihat sahabat yang lain, beliau merendahkan selalu membanggakan atau memuji sahabat-sahabat yang lain. Mus'ab bin Umair telah meninggal dan dia lebih baik daripada aku. Dia dikafani dengan selembar kain. Kenapa Abdurrahman bin Auf bisa menyebutkan bahwa Mus'ab bin Umair lebih baik daripadanya? Karena Mus'ab bin Umair ketika dia meninggal dia dikafankan dengan kain, kalau ditutup mukanya kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya mukanya kelihatan. Saking ya kainnya ngepas gitu ya. Jadi beliau menarik ukuran orang ketika meninggal nggak bawa apa-apa, di samping kain pun nutup kaki kelihatan muka, nutup muka kelihatan kaki. Kemudian kemudian beliau mengatakan lagi, Hamzah telah gugur dan dia lebih baik daripada aku. Kemudian dunia dibentangkan untuk kita sebagaimana yang kita rasakan. Kami telah diberi dunia seperti ini, kami khawatir ini adalah kebaikan kami yang disegerakan kepada kami. Jadi Abdurrahman bin Auf selalu melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia itu adalah kebaikan yang disegerakan. Padahal kita butuh kebaikan kita ini ada yang tersimpan, yang nanti kita bawa di akhirat. Itu yang jauh lebih utama dibandingkan kebaikan atau kenikmatan yang kita dapatkan hari ini. Lalu Abdurrahman menangis sehingga dia meninggalkan makanan itu. Mau makan nih ceritanya awal, nggak ditinggalkan makanan, udah nggak ada selera, karena melihat apa? Khawatir dengan apa yang beliau punya ini, malah nikmat yang udah dibayar duluan gitu. Beliau khawatir nanti di akhirat nggak dapat lagi. Kemudian bagaimana zuhudnya Manaqib 13, bagaimana zuhudnya Abdurrahman bin Auf terhadap kekuasaan. Ketika Sayyidina Umar, jadi Abdurrahman bin Auf ini pernah menolak 2 kali Pak calon khalifah. Pertama ketika Sayyidina Umar setelah ditusuk, beliau kan manggil sahabat-sahabat dan yang 10 yang masih ada, ya kecuali keluarganya Sayyidina Umar. Berarti kan Abu Bakar, Umar, berarti ada 7 orang lagi yang beliau panggil karena 1 nggak dipanggil. Ya. 7 orang ini ketika dipanggil, sebelum masuk ke dalam ruangan, Sayyidina Umar memanggil Abdurrahman bin Auf, sini. Aku tunjuk kamu sebagai pimpinan dari 7 orang itu. Sebenarnya ini udah menunjukkan sebuah isyarat gitu kan. Kalau dari 7 ini saja Sayyidina Umar memilih Abdurrahman bin Auf, artinya beliau memiliki kapasitas yang lebih baik daripada 7 orang itu. Namun apa yang beliau lakukan ketika masuk dalam ruangan, beliau sampaikan, wahai sahabat semuanya, kan 7 ini sahabat, aku telah dipilih oleh Sayyidina Umar untuk memimpin majelis ini, kan majelis syuro. Siapa nih sepeninggal Umar yang akan dipilih jadi khalifah? Abdurrahman langsung menegaskan, dengan ini saya turun dari jabatan saya sebagai pimpinan kalian. Jadi belum dipilih, ya. Langsung beliau nggak mau dipilih, jangan pilih saya, pilih yang lain. Barulah setelah itu sahabat-sahabat saling memuji satu dengan yang lainnya sampai akhirnya nanti yang terpilih adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, pada satu ketika beliau sedang sakit mimisan. Sayyidina Utsman merasa mimisan ini kelihatannya ini bisa bikin saya
bisa menghantarkan saya meninggal nih gitu. Akhirnya beliau menulis surat yang mana isinya adalah beliau memanggil Humran ini sekretarisnya Sayyidina Utsman. Kemudian beliau minta Humran untuk menuliskan sebuah surat yang mana dalam isi surat tersebut menunjukkan bahwa kelihatannya aku ini akan meninggal gitu. Maka aku tunjuk engkau sebagai khalifah setelahku oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kira-kira kita kalau hari ini ada yang seperti itu gimana Pak rasanya? Ditunjuk nih menggantikan khalifah yang menguasai setengah dunia Pak. Bukan negara cuma berapa ribu kilometer, setengah dunia. Ya, khalifah setengah dunia, Islam itu udah setengah dunia. Masa saya Utsman udah sampai ke Syam, udah sampai jauh ke sana. Karena masa perluasan paling luas itu pada masa Sayyidina Umar ya. Sayyidina Utsman itu nanti udah mulai masuk membuat diwan, kantor-kantor. Jadi kalau zaman Rasul itu tentara ya ketika ada jihad panggil jadi siap perang. Kalau masa Sayyidina Utsman itu memang ada tentara seperti hari ini ada kantornya, ada divisi-divisinya, bahkan ada angkatan lautnya udah mulai dibentuk. Padahal di Jazirah Arab ada laut nggak? Nggak ada. Mulai di mana? Tapi Sayyidina Utsman bikin ada diwan ya, kantor tentara khusus bagian angkatan laut. Nah, maka Sayyidina Utsman mengutus Humran tersebut datang kepada Abdurrahman bin Auf untuk menyerahkan surat tersebut. Maka ketika Abdurrahman bin Auf membaca isi suratnya, beliau mengatakan, beliau langsung berdoa kepada Allah gitu ya. Ya Allah, jika penunjukan oleh Utsman kepadaku ini untuk memegang perkara ini, maksudnya untuk menjadi khalifah, matikan aku sebelum waktunya. Matikan aku sebelum itu. Bukan sebelum itu. Maksudnya beliau gak ingin meninggal setelah Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman kalau meninggal udah ada wasiat nih, khalifah setelahnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf gak mau. Ya, ketika dapatkan surat penunjukan itu, beliau berdoa, ya Allah, sebelum perkara itu terjadi, wafatkan aku. Dan ternyata benar, 6 bulan dari surat itu diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, beliau meninggal. Jadi beliau meninggal pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka ketika Sayyidina Utsman bin Affan meninggal, udah, makanya ada sedikit gejolak gitu ya, antara Khawarij dan muncul Khawarij, sampai akhirnya dibaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ini bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf yang memiliki dunia, punya kapasitas memimpin, dan seorang pendekar juga, seorang prajurit. Ya, prajurit karena beliau mengikuti setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Tapi pada perkara-perkara tertentu beliau melihat jangan saya. Ketika bicara tentang masalah kepemimpinan, beliau merasa nggak pantas itu. Walaupun orang melihat beliau pantas. Hari ini yang kita lihat adalah di kita hari ini antara pantas dengan nggak pantas itu bingung gitu ya. Tolak ukurnya karena bukan lagi dilihat dari kapasitas kemampuannya dalam memimpin, tapi lebih kepada bagaimana maka kalau intinya ini loh, kalau kita ingin lebih baik, kita pilih pemimpin yang benar-benar layak jadi pemimpin. Cuma ya secara keseluruhan penduduk kita senangnya masih dengan ya, seperti itu. Allah a'lam ya. Dan kita berharap lebih baik.
yang lebih baik daripada sebelumnya yang ada sekarang, yang sudah kita pilih. Kapan Pak pelantikan? September, Oktober ya. Sudah siap-siap beli poster baru gitu. Mudah-mudahan lebih baik harapan kita ya. Nah, kembali bahwa Abdurrahman bin Auf beliau banyak menolak dalam tawaran kepemimpinan. Walaupun secara materi beliau punya, tapi kalau udah bicara tentang masalah ngurusin umat, kenapa Pak nolak jadi pemimpin Pak? Tanggung jawabnya besar Pak. Sampai pada masa nanti ada Khalifah Abbasiyah, ada di perbatasan udah ke wilayah Rusia hari ini, masa Khalifah Mu'tasim, ya masa Khalifah Mu'tasim, ada seorang perempuan di perbatasan daerah Rusia itu apa namanya Pak? Balkan ya, daerah sana. Benar-benar Balkan atau apa? Ya. Itu ada seorang perempuan diganggu oleh prajurit Romawi Pak. Diganggu, ditarik bajunya, nggak lepas, nggak diperkosa, nggak cuma dilecehkan lah ya. Perempuan ini memanggil, ya Mu'tasim gitu ya, wahai Khalifah Muslimin Mu'tasim gitu ya. Lewat seorang laki-laki Muslim juga melihat apa yang dilakukan oleh tentara Romawi tadi ini, melecehkan seorang perempuan ini. Dia melihat nggak sanggup untuk melawan karena dia juga orang lemah gitu ya. Sampai tentara Romawi ini menghina gitu. Apakah kamu memanggil pemimpin khalifahmu yang ada di sana itu di negara Arab sana, jauh dari tempat ini berada? Gak mungkin dia datang ke sini dengan keledai. Pokoknya dihinakan oleh Islam. Maka orang Muslim yang lainnya tadi, laki-laki Muslim tadi yang mendengar info ini, bagaimana perempuan Muslimah dilecehkan, dia benar datang. Kalau nggak salah waktu itu pusat pemerintahan Islam ada di Irak. Masa setelah Khalifah Abbasiyah kan pindah ya ke Irak. Datang ke sana menyampaikan kepada Mu'tasim bagaimana tentara Romawi melecehkan perempuan tadi. Enggak pernah nggak diapa-apain, maksudnya nggak sampai dibunuh ataupun dilukai, nggak dilecehkan, tapi Islam dihinakan. Maka ketika Mu'tasim mendengar itu Pak, beliau langsung marah betul. Kata beliau, kerahkan seluruh pasukan. Ujung pasukan sudah sampai di daerah negara di Rusia, kepalanya sampai di sana, ujungnya masih di Irak. Bayangkan, ujungnya ada di sana, kepalanya pasukan itu ada di sana, ujungnya masih ada di Irak. Seluruh pasukan Muslim dikerahkan, Pak. Dan beliau naik dengan keledai, sebagaimana harapan dari orang Romawi tadi. Bergetar orang Romawi itu hanya gara-gara seruan satu orang muslimah yang dihinakan oleh tentara Romawi. Wah, itu luar biasa. Nah, kurang lebihnya pemimpin itu bertanggung jawab untuk itu Pak. Kan pernah juga pada masa Khalifah siapa Pak? Aku takut Khalifah Umar. Aku takut ada seekor kambing yang di wilayah jauh di sana jatuh ke dalam selokan, nggak ada yang bantu. Aku akan dimintai nanti pertanggungjawaban. Karena berat benar ketika kita bicara masalah kepemimpinan, tanggung jawabnya berat. Cuma hari ini berlomba-lomba, Allah. Kita nggak usah yang besar-besar aja lah Pak. Keluarga kecil kita saja beres belum Pak? Padahal cuma satu permaisurinya. Nah, ini apalagi sekian juta manusia. Kemudian kita selesaikan Abdurrahman bin Auf sedikit lagi. Abdurrahman bin Auf beliau adalah al-badadatu minal iman.
Beliau itu adalah al-badalah. Badalah ini adalah pakaian yang lebih rendah dari pakaian dan ketawaduan, serta kesederhanaan dalam pakaian dan alas tidur. Nabi saja beliau tidur alas kasurnya beliau. Nabi pelepah kurma, kurma yang dianyam itu ya ikan. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya, ketika beliau bangun lihat di punggung Nabi itu, ya Nabi kita tidur di atas ini anyaman, pasti berbekas gitu ya. Nangis, Pak. Ya Rasulullah, kau pimpinan umat, kekuasaanmu sekian jauh sudah. Orang Romawi, kalau kedudukan engkau ini ada di Romawi, ini kau tidur sudah di atas dipan-dipan yang empuk gitu ya. Makanya sesekali kita memang perlu buat tidur ngerasain gitu ya, di atas tikar gitu ya, biar ngerasain bagaimana Rasul tidur gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita itu sekali itu yang pertama dan terakhir ya. Ya. Kemudian beliau Abdurrahman bin Auf juga seorang yang ahli dalam dakwah. Jadi pada masa Rasul itu pernah ada di daerah Dumatul Jandal, ini pernah kita kisahkan di masa pada dalam surah Nabi. Di Dumatul Jandal itu ada gerombolan gitu ya. Ada suku-suku, itu wilayahnya itu ada di sekitar 450 km dari Madinah, jauh ya. Itu posisinya antara Hijaz dan Syam. Di sana itu ada kafilah-kafilah berkumpul berbagai macam suku. Kalau kaum muslimin lewat itu dibegal, dirampok. Dan mereka, Nabi mendapat kabar bahwa mereka itu sedang menyusun kekuatan karena kabilah-kabilah Arab itu mulai bergabung dengan Dumatul Jandal ingin menyerang Madinah. Maka mendapatkan kabar tersebut, Nabi mengerahkan pasukan 1000 pasukan. 1000 pasukan berangkat. Ketika sampai di sana, ternyata orang Dumatul Jandal ini udah mulai kabur, Pak. Mulai kabur. Ya, nggak ketemu gitu ya, dengan takut ternyata berhadapan dengan pasukan muslimin. Maka karena mereka kabur, Nabi meminta Abdurrahman bin Auf untuk mendakwahi mereka. Jadi pakai jalan persuasif. Awalnya Nabi ingin mengerahkan pasukan, lalu mereka kabur. Kemudian Nabi mengutus Abdurrahman bin Auf untuk berdakwah dengan cara persuasif, dan pimpinannya masuk Islam. Akhirnya seluruh penduduk Dumatul Jandal itu masuk Islam. Yang diutus Abdurrahman bin Auf, beliau hanya butuh waktu 3 hari mendakwahi mereka. Pimpinannya langsung dapat masuk, hidayahnya masuk Islam, dan akhirnya semuanya masuk Islam. Ini udahlah orang kaya, pasukan elit ikut Nabi terus ya. Kemudian juga dalam dakwah luar biasa. Kemudian beliau tidak menolak terus tiap jabatan kepemimpinan yang ditawarkan kepada beliau. Kemudian yang terakhir, saatnya berpisah. Maka disebutkan dari Sa'ad bin Ibrahim bahwasanya dari ayahnya, aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri pada jenazah Abdurrahman bin Auf di sisi kedua kaki keranda. Dia berkata, sebuah gunung telah pergi. Ketika orang baik meninggal selalu akan ingat kebaikannya. Maka beliau meninggal pada masa Khalifah Utsman bin Affan, 6 bulan setelah beliau menerima surat wasiat dari Sayyidina Utsman kalau beliau meninggal, berharap Abdurrahman bin Auf yang akan melanjutkan ke Khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita sampai bahasan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini paman Rasul, juga orang yang luar biasa pengorbanannya dalam dakwah Islam. Nanti beliau akan banyak berperan pada penyerangan di wilayah di luar Jazirah Arab. Itu luar biasa strategi perang yang beliau terapkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.